A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang luas terbentang, lautan yang bergelombang, serta menciptakan bulan dan matahari yang tak pernah padam hingga akhir zaman. Sholawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada seorang motivator Islam yang tak pernah tergantikan, yakni buah hati Aminah, jantungnya Siti Khotijah, intannya kota Madinah, berliannya kota Mekah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat dan hadis tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk umat Islam agar senantiasa bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun, yang namanya ketakwaan dan keimanan bukanlah suatu hal yang mutlak yang berada dalam diri kita. Terkadang mengalami pasang dan terkadang mengalami surut. Lalu, bagaimana agar kita senantiasa menetralisirkan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun cara untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sebagai manusia, Allah menciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya iman dan takwa, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, iman dan takwa bukanlah hanya mampu menyelamatkan diri kita di dunia, namun juga di akhirat. Adapun cara untuk meningkatkan iman dan takwa, yang pertama yaitu dengan cara memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satunya adalah dengan memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat yang khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Dan yang kedua, dengan cara banyak membaca Al-Quran, memahami isinya, dan merenungkan maknanya. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang bisa memberikan penawar bagi rasa sakit dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil alamin. Yang artinya, dan kami turunkan di dalam Al-Quran menjadi suatu penawar bagi orang-orang yang sakit dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi diri. Evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh apa kita telah beriman dan melaksanakan perintah Allah. Evaluasi harus dijalankan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Untuk itu, yang mengukurnya adalah diri kita sendiri, karena diri kitalah yang lebih tahu bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita telah melindungi diri kita dari kemungkaran, kemarahan, dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat umatnya dari ketampanannya, tidak melihat umatnya dari kecantikannya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai umatnya dari ketakwaan dan keimanan yang ia miliki. Sehingga jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu tujuan yang dibebani oleh perintah dan larangannya. Sehingga kita tinggal memilih ingin masuk surga atau ingin masuk neraka, ingin menjadi orang yang bertakwa atau masuk neraka. Oleh karena itu, para hadirin, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa. Demikianlah tausiah singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, husikum binafsi bitakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Arina Masofihatul Inayah, NIM 18032-146, semester 5, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Video ini semata-mata untuk memenuhi tugas ilmu dakwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.